Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sudah 3 atau 4 hari saya nggak upload video Pak ya. Dikarenakan lelah. Kalau lelah boleh Pak, menyerah jangan ya. Lelahnya karena apa Bang? Dapat duitnya dikit. Kalau di ternak ayam broiler ini Pak, dapat duit dikit, untung rugi, itu suatu kesatuan. Jadi kalau Anda itu namanya ternak nggak pernah dapat dikit, nggak pernah rugi, untung terus, gede terus, ya nanti cepat kaya. Kalau cepat kaya nanti terjadi inflasi Pak. Nggak, itu bercanda Pak ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas yang namanya masa brooding ya. Kunci keberhasilan masa brooding. Jadi masa brooding ini sangat penting sekali untuk kita pahami sebagai peternak pemula. Apalagi Anda baru-baru mulai ternak. Kalau masa brooding Anda gagal atau kurang sempurna, yang bisa menolong Anda itu hanya satu. Apa itu? Mukjizat gitu loh Pak. Mukjizatnya maksudnya Anda ditolong oleh Allah gitu loh. Tapi kalau tanpa itu, Anda selesai. Karena bisa dipastikan, ketika masa brooding yang kurang bagus, itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk ayam Anda ke depannya. Karena di masa brooding itu terjadi yang namanya pembelahan sel. Ya, sel ayam ini. Kalau selnya kurang, bisa kemungkinan ayamnya kerdil, bobotnya nggak sesuai, atau ayamnya sakit. Apa saja kunci keberhasilan masa brooding itu? Kita bahas itu sekarang. Yang pertama, Anda harus sediakan litter. Apa itu litter? Litter itu alas brooding. Itu dapat berupa sekam, serutan kayu, boleh, jerami, boleh. Tapi saya lebih anjurkan Anda memakai sekam. Karena kalau Anda memakai serutan kayu, dikhawatirkan nanti serutan kayu itu ada dari jenis kayu yang gatal-gatal, itu dapat mempengaruhi kenyamanan DOC Pak. Kalau jerami mungkin Anda susah buat bawanya ya, terserah Anda pilih 3 ini apa, tapi saya lebih rekomendasikan sekam atau merang ya, kulit padi kalau yang nggak tahu. Berapa ketebalan sekam itu atau ketebalan merang itu? Minimal Anda ketebalannya itu 5 cm. Loh Bang, kok tebal betul Bang sampai 5 cm? Karena di pertengahan perjalanan masa brooding nanti, Anda pasti akan membolak-balikkan sekam itu. Jadi ketika sekam di atasnya itu sudah bau, ketika Anda bolak-balikkan, itu bisa dilihat sekam yang di bawah itu masih bagus. Yang bau hanya atasnya aja. Atau Anda papas sekamnya itu ya, dipapas, dibuang bagian busuknya, dan terlihat sekam baru. Ini bertujuan untuk mengurangi bau amoniak. Kalau menghilangkan bau amoniak di masa brooding, bisa, tapi tidak bisa 100%. Pasti masih ada sedikit lah bau amoniaknya ya. Jangan lupa, ayam broiler Anda ini ketika sudah masuk itu diberi. Ketika Anda lihat di video-video saya, kan ada lihat bagian putihnya, ada yang nanya, Bang, itu kok alasnya pakai karung, nggak pakai sekam? Itu di bawahnya itu Pak ada sekamnya. Tujuannya untuk menampung kotoran ayam broiler yang pertama kali keluar itu di 2 hari pertama. Ini juga berfungsi sebagai penghematan atau memanjangkan masa pakai sekam atau merang ayam broiler Anda nanti. Jadi itu kuncinya. Tebal sekam 5 cm, siapkan. Dan bagian atasnya boleh menggunakan koran atau menggunakan karung bekas selama 2 hari pertama. Setelah itu dibuang alas atasnya dan Anda baru bisa melakukan pelebaran. Selanjutnya yang Anda siapkan tentu adalah pemanas. Nah, di ayam broiler ada sebuah rumus mengatakan seperti ini. 1 pemanas gazolek dibutuhkan untuk 900 ekor ayam, atau bahkan ada yang mengatakan 1000 lah. Itu memang benar kalau pemanasnya itu tidak dimodifikasi seperti saya. Kalau saya Pak, 1 buah pemanas itu bisa untuk sekitar 1500 ayam
ya, satu tempat pemanas itu. Jadi caranya saya pakai drum. Ini jangan ditanya lagi masalah, Bang, gimana sih cara buat pemanas kayak abang itu? Itu terlalu mudah dan nggak perlu ditanya berulang-ulang. Anda lihat sepintas sudah tahu gitu. Drum dibolongkan depan belakang, terus bagian atasnya itu dibolongkan sesuai dengan ukuran gasolek. Ketika gasoleknya dilepas piringannya, pasangkan, bautkan, beli kipas seukuran drum, sudah jalankan pemanasnya. Jadi Pak, nggak ada yang ditutup-tutupi di masalah pemanas saya itu. Cukup Anda lihat, Anda sudah bisa tiru. Jadi satu pemanas yang memakai drum itu bisa untuk 1.500 ekor ayam. Gimana sih Bang patokan panasnya? Kalau untuk kepastian tabel suhunya, Anda bisa cek di Google, di situs-situs peternakan itu lengkap. Tapi kalau saya, kuncinya, kalau ayam broiler itu menyebar dengan sempurna, berarti suhunya pas dan nggak perlu ditambah lagi. Tapi jangan asal panas, jangan asal pas. Anda harus lihat juga sirkulasi udara. Karena udara sangat penting untuk pertumbuhan ayam broiler. Bahkan ada orang yang bilang, oh enggak, ini takut dingin. Enggak Pak, lebih baik ayam broiler itu mati dingin. Kalau mati dingin, matinya nggak sebanyak ketika mati lemas gitu loh. Lemas nggak ada udara. Jadi penting itu. Kalau ada yang lihat, Bang, itu brother Anda rapat gitu loh. Saya itu Pak, walaupun terlihat rapat kayak gitu, itu bagian atasnya itu bolong-bolong itu untuk sirkulasi udaranya. Yang ketiga, sediakan pakan sesuai dengan kebutuhan ayam broiler Anda. Hal ini sudah pernah saya bahas. Jadi, makanan ayam broiler itu terdiri dari 3 fase: pre-starter, starter, dan finisher. Belilah pakan pre-starter yang bagus, karena butirannya menyesuaikan dengan ukuran ayam. Jangan ayam broiler umur 0 hari, Anda berikan pakan finisher misalnya. Ini sering terjadi kepada para pemula yang salah beli pakan, asal beli pakan. Panduan mudahnya bisa dilihat di karung pakan, usia 0 sampai 15 hari sampai 21, misalnya kan 21 sampai panen. Pakai sesuai dengan aturan Pak. Jadi jangan digonta-ganti atau bahkan, oh saya supaya lebih hemat beli pakan finisher, nanti saya giling, saya kasihkan ayam, tertelan juga sama ayam. Bukan itu masalahnya. Kalau kebutuhan gizi awal saja sudah tidak bisa tercukupi oleh ayam broiler ini, pertumbuhannya terganggu Pak. Ini kita bicara ayam broiler, bukan ayam kampung atau ayam-ayam yang lainnya. Karena ayam broiler ini genetiknya sudah direkayasa sedemikian rupa yang pakannya tidak terlalu bisa kita setting semau kita seperti ayam kampung Pak. Beda ya. Ayam broiler ini settingannya udah kayak gini, pakannya udah kayak gini. Jadi jangan diubah lagi gitu loh kalau Anda mau usaha di ayam broiler. Selanjutnya, lampu yang cukup. Jadi ayam broiler ini Pak, lampunya pada malam hari harus nyala dan nggak boleh remang-remang, nggak boleh gelap. Kalau dia sempat remang-remang atau gelap, nanti ayam broiler ini kesulitan dalam makan gitu loh. Sedangkan kita di ayam broiler ini mengejar konsumsi pakan yang efektif untuk menjadi daging, supaya FCR-nya bagus. Selain cahayanya harus cukup, Anda harus rajin bangunin ayam broiler Anda itu di malam hari. Jadi jangan malas ketika melihat ayam broiler sudah masuk usia sehari, 2 hari, Anda nggak bangunin ayam broiler Anda biarkan saja ayam broiler Anda itu mau makan-makan, mau minum-minum. Ini suatu kesalahan yang sangat fatal ya. Karena kalau kita perhatikan ayam broiler, kalau Anda gebrak itu bukan digebrak sampai ayamnya stres, enggak. Dibangunin pakai asoy, dibawa keliling. Itu dia ngejar 2 Pak. Kalau nggak ngejar makanan, ngejar minuman. Dan ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ayam broiler. Kalau ABK saya itu malah banguninnya itu sampai panen gitu loh. Tapi tentu intensitasnya dikurangi. Terbukti ayam broiler saya itu ketika masa panen itu sangat jumbo-jumbo sekali. Ada 2,1 dari ukuran 2 kilo sampai ukuran 2,3 kadangan kami panen tuh. Dan cara itu sudah saya terapkan bertahun-tahun dan insya Allah berhasil. Selanjutnya, pelebaran yang tepat waktu. Sebagai panduannya, Anda harus lebarkan sekat ayam broiler atau sekat brooding Anda itu per 2 hari. Atau Anda bisa lihatlah, kalau ayamnya sudah terlalu padat, jadi harus dilebarkan. Ini berpengaruh kepada sirkulasi udara dan kenyamanan ayam. Kalau terlalu padat, dikhawatirkan nanti amoniak cepat naik,
ayam yang lemah bisa terinjak oleh ayam yang sehat dan bisa cacat, ya, bahkan menambah kematian. Jadi lebarkan sebagai patokannya sekali 2 hari sudah cukup lah untuk ayam broiler Anda. Kalau untuk Bang, berapa sih kapasitas broodingnya segala macam, itu silakan Anda cek di video saya yang lainnya membahas untuk ukuran broodernya, ya. Itu bisa dicek sekian berapa meter itu, atau begini saja, Anda lihat saja secara visual. Kalau sekiranya nggak terlalu lebar, nggak terlalu padat, ayam sudah bisa berlarian dengan sempurna dan suhu pusat itu sudah pas, misalnya 33 Celcius, Anda sudah bisa membuat brooder Anda. Selanjutnya, ketika ayam broiler Anda itu misal usianya sudah 3 hari, 4 hari, kalau mulutnya membuka, berarti sirkulasi udara Anda itu kurang bagus, Pak. Sebaiknya di siang hari segera Anda buka full lah tirai Anda itu, ya. Jadi jangan ditutup-tutup lagi. Kalau masalah takut dingin tadi sudah saya jelaskan, daripada ayam Anda mati sakit, membawa bibit penyakit, lebih baik buka saja tirainya. Dan ayam broiler Anda atau DOC Anda ini bisa memperoleh udara segar. Anda bisa cek di video-video saya sebelumnya, 3 hari, umur 4 hari ayam broiler saya itu saya buka full itu tirainya. Jadi dia bisa nyaman, mendapatkan udara baru, amoniak berkurang, ayam nafsu makannya nambah, dan dia tidak bisa mengurangi stres ayam. Itu saya bisa pastikan dan sudah saya terapkan di peternakan saya, Pak. Bisa dicek di video sebelumnya. Buka full tirai, nggak perlu takut ayam dingin. Untuk masalah obat-obatan, Anda boleh pakai 2 obat-obatan. Antibiotik boleh Anda pakai, herbal boleh Anda pakai, probiotik boleh Anda pakai. Asal Anda tahu cara pakai. Jadi jangan Anda berikan pagi antibiotik, sore probiotik. Berantem dia, Pak. Satu anti, satunya pro. Kasih jeda lah sehari. Hari Senin misalnya antibiotik, ya, sampai hari Rabu. Terus hari Kamis air steril, air biasa, air putih, ya kan. Hari Jumat sampai Minggu Anda kasih probiotik. Mungkin itu bisa dilakukan. Jadi jangan selang Senin Anda kasih antibiotik, Selasa Anda kasih probiotik. Oh, ini salah kaprah ini, Pak. Ini salah kaprah ini. Karena kalau Anda buat seperti itu, dikhawatirkan ada ayam yang lagi menderita penyakit, dikasih antibiotik, terus nggak dikasih antibiotik, dikasih ini, nanti kayak kumannya itu latihan gitu loh, Pak. Jadi akan terjadi kekebalan antibiotik pada tubuh ayam tersebut, dan ayam Anda nggak bisa diobatin lagi kalau sakit. Jadi beri 3 hari berturut-turut, kemudian jeda sehari, kasih yang berbeda, itu nggak apa-apa, ya. 3 hari antibiotik, 1 hari free, terus kasih lagi 3 hari probiotik. Lebih baik seperti itu daripada Anda selang-seling, sehari enggak, sehari kasih, sehari enggak, sehari kasih. Ini saya nggak pernah menerapin yang kayak begitu, tapi saya melihat kejadian yang mengerikan pada peternakan teman saya. Itu matinya nggak tanggung-tanggung, Pak, ribuan. Diobatin udah nggak mempan lagi. Setelah saya tanya ini ngasih antibiotiknya kayak apa, dia kasih selang-seling, malah dia menggunakan cerek gitu loh, nggak menggunakan drum. Jadi kurang merata pembagian obatnya dan dia merugi. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk persiapan masa brooding atau masa broodingnya itu biar bagus gimana. Tentu masih banyak kekurangan di penyampaian saya ini, tapi ingat, ketika kita hanya berbicara menyampaikan teori, itu pasti akan selalu banyak kurangnya, Pak, pasti. Sebaiknya Anda segera mulai. Kalau Anda ingin ternak, mulailah ternak. Di situ Anda akan dapat menyempurnakan apa yang saya sampaikan ini, ya. Jadi nggak bisa kita nanya gitu harus secara gimana, ya. Makanya ada tadi yang nanya masalah pemanas ayam broiler. Ini kayak gini, nih kayak gini, sudah saya jelasin. Dia tanya lagi. Terus saya jawab, Pak, buat saja dulu. Buat saja. Beli drum, beli gasoleknya, beli kipasnya. Buat, nanti Anda tahu. Ini sampai Anda tanya begini, nanti saya jawab, nah lama-lama Anda tanya, drumnya beratnya berapa kilo, Bang? Ini kayak gitu, ya. Jadi Anda mulai saja dulu gitu. Nanti alam akan mengajari Anda lah. Ayam broiler Anda itu akan mengajari Anda apa sih yang dibutuhkan oleh ayam. Anda akan tahu sendiri. Dan Anda ketika sudah mulai akan banyak menemukan hal-hal unik di peternakan.
peternakan apapun, karena yang kita rawat ini makhluk hidup Pak ya, jadi unik. Makhluk hidup ini kan yang buat Allah gitu loh. Jadi Anda bisa berkembang dengan sendirinya. Itu saja, jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 604 5158. Saya tidak ada niat menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Jangan lupa saksikan terus channel Beternak Ayam Broiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.